Selamat datang di Jejak Teknologi 09. Di video ini kita akan membahas tentang berita terbaru yang sangat menghebohkan. Hacker akhirnya memberikan kunci deskripsi atas serangan ransomware yang menyerang PDNS secara cuma-cuma. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kominfo? Apakah hacker semula itu memberikan kunci deskripsi database secara gratis tanpa ada resiko lainnya? Yuk, saksikan video ini sampai selesai. Mari kita kupas tuntas. Informasi tersebut tidak diberikan langsung oleh BrainCypher, melainkan didapat dari situs resminya di dark web. Namun Samuel belum bisa memastikan apakah PDNS 2 bisa pulih segera atau tidak. Saya nggak punya data lebih banyak. Semua saya sampaikan, saya dilaporkan, kuncinya bisa dipakai. Tapi ya maka itu aja. Di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data. Nah data ini yang di kunci ini kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan dari tim tadi. Nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Pastinya lagi semua saya yang bekerja semua lagi bekerja, dari BSSN bekerja, cybercrime juga. Dari keterangan video tadi yang disampaikan oleh Dirjen Aptika Kominfo menjelaskan bahwa kunci sudah diberikan dan bisa digunakan, namun baru dicoba di contoh spesimen. Dan detail teknisnya akan disampaikan lebih lanjut nanti. Baik sobat teknologi, sebelum kita masuk ke detail bagaimana kunci ini bekerja, mari kita pahami dulu apa itu ransomware dan dampaknya. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci akses ke database atau sistem komputer korban dengan enkripsi. Para hacker kemudian meminta tebusan untuk memberikan kunci deskripsi. Dalam kasus ini, Pusat Data Nasional Sementara telah diserang oleh ransomware yang disebut BrainCypher ransomware dengan meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kunci enkripsi bekerja. Di video ini saya akan menunjukkan ilustrasi cara kerja kunci enkripsi database secara sederhana agar sobat lebih mudah untuk memahaminya. Saya membuat program sederhana untuk simulasi sebuah teks atau data yang akan dienkripsi. Sebelum data dienkripsi, data tersebut dapat dibaca. Dan setelah dilakukan enkripsi, maka data asli menjadi kode yang tidak bisa dibaca. Seperti pada ilustrasi ini, 3 data yang awalnya teks sudah menjadi kode yang tidak bisa dibaca. Kemudian, saya juga akan mencontohkan proses enkripsi secara sederhananya agar sobat lebih mudah memahami. Saya akan coba masukkan data baru di sistem ini. Kemudian setelah saya tekan tombol save, secara program pesan tersebut dikirim ke database dan disimpan. Karena di program ini saya sudah masukkan perintah enkripsi sehingga teks tersebut akan menjadi kode yang tidak dapat terbaca. Dan ini adalah teks aslinya setelah diinput ke database masih dapat dibaca. Namun setelah dienkripsi, pesan tersebut menjadi kode yang sudah tidak bisa dibaca lagi. Baik, setelah dari video tadi, teman-teman mungkin sudah ada gambaran ya bagaimana cara teks tersebut bisa dienkripsi atau tidak bisa dibaca lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan kuncinya? Apakah yang sobat bayangkan adalah memasukkan seperti username dan password? Atau seperti kita pernah download data PDF lalu terkunci, lalu kuncinya kita masukkan? Tentu tidak. Kunci yang dimaksud adalah perintah ke database dengan baris teks yang akan dijalankan dengan bahasa pemrograman. Pada simulasi sederhana tadi, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dalam program tersebut ada beberapa file yang terhubung satu sama lain.
Berikut contoh teks programnya pada file yang bernama secret.key, dan jika dibuka tampilannya seperti ini, yaitu kode perintah yang tidak bisa dibaca. Sehingga jika kunci tersebut dikopi dan disimpan pada server yang sudah terkunci tadi, data-data dapat dikembalikan menjadi teks yang dapat terbaca dan sistem dapat berjalan dengan normal. Pada dasarnya, enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Kunci dekripsi adalah satu-satunya cara untuk mengubah data yang terenkripsi sehingga kembali ke bentuk aslinya. Dalam kasus ransomware, hacker menggunakan enkripsi yang sangat kuat sehingga tanpa kunci datanya tidak bisa diakses. Sekarang hacker telah memberikan kunci dekripsi. Pertanyaannya adalah, apakah kunci ini benar-benar aman digunakan? Bagaimana cara memastikan bahwa file kunci yang diberikan tidak membawa risiko tambahan? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi integritas dan keamanan file kunci tersebut. Pastikan untuk menggunakan alat keamanan untuk memeriksa apakah file tersebut bebas dari malware atau virus. Dan tentu, tidak langsung menggunakan mesin atau server yang asli. Pastikan menggunakan mesin yang berbeda dulu untuk dilakukan uji coba. Jika diperhatikan pada informasi keterangan di website hacker tersebut, file yang diberikan oleh hacker dalam kasus ini berformat .out. Apa itu file .out? File .out biasanya adalah file output yang dihasilkan oleh compiler saat kita menulis program. Terutama dalam bahasa pemrograman C atau C++, file ini berisi kode biner yang dapat dieksekusi oleh komputer. Dalam konteks ini, kemungkinan besar file .out yang diberikan oleh hacker adalah sebuah program kecil yang akan melakukan deskripsi pada data yang terkunci. Namun pertanyaannya adalah, apakah file tersebut aman? Apakah hacker tidak membuat kunci cadangan? Sehingga suatu saat hacker dapat meretas kembali servernya dengan mudah. Ini adalah PR besar untuk Indonesia agar tidak terjebak dan dihack kembali di kemudian hari. Di era digital saat ini, data merupakan aset yang sangat berharga. Segala aktivitas kita, baik pribadi maupun bisnis, sangat tergantung pada data digital. Oleh karena itu, melindungi data digital menjadi sangat krusial. Pentingnya data digital membuat kita harus lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan informasi. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan dari sisi manusia dan teknologi untuk mencegah dari serangan ransomware di masa yang akan datang. Pertama, dari sisi manusia, edukasi tentang keamanan cyber sangat penting. Setiap individu harus memahami bagaimana mengenali ancaman cyber dan cara menghindarinya. Ini termasuk tidak membuka email atau lampiran yang mencurigakan dan selalu memperbarui kata sandi atau password secara berkala. Dan ini adalah informasi yang sangat lucu atau menggelikan. Ternyata dilansir dari kompas.com, password server pada PDNS itu admin 12345. Password yang sangat mudah sekali ditebak. Apakah pemerintah menganggap data digital rakyat Indonesia itu hanya mainan? Kedua, dari sisi teknologi, menggunakan solusi keamanan seperti antivirus, firewall, dan sistem deteksi intrusi dapat membantu mencegah serangan. Selain itu, melakukan backup data secara rutin sangat penting sehingga jika terjadi serangan, kita masih memiliki salinan data yang bisa dipulihkan. Dan ternyata lebih membingungkan lagi, ternyata PDN belum melakukan backup data selama ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah implementasi enkripsi data. Dengan mengenkripsi data kita, meskipun hacker berhasil mencuri data kita, mereka tidak dapat mengakses informasi tersebut tanpa kunci deskripsi yang sah. Baik sobat teknologi, ini adalah perkembangan yang sangat penting dan kita harus waspada. Dengan kombinasi edukasi dan teknologi, kita bisa mencegah serangan seperti ini di masa depan. Terima kasih sudah menonton Jejak Teknologi 09. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru tentang teknologi dan keamanan cyber. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam aman.